Nah, oleh karena itu, sekalian, dalam hal ini Islam bukan agama budaya. Islam is not a cultural religion. Ya, Islam is not a historical religion. Nah, tapi apakah berarti Islam itu tidak memperhatikan budaya? Tidak. Profesor Al-Atas mengatakan begini, Islam adalah agama yang dewasa sejak lahir. Islam bukan agama yang lahir dalam sejarah, diasuh oleh sejarah, tumbuh besar dalam sejarah, dan nanti tua dalam sejarah. Islam sudah sempurna sejak awal. Itu yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, aku sempurnakan, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini telah sempurnakan. Jadi agama Islam ini sudah sempurna di zaman Rasulullah SAW. Ya, makanya Islam itu punya model. Ya, jadi pemirsa lihat karakter ajaran Islam itu unik ya. Kita ini punya model, punya contoh. Dari ibadah personal sampai ibadah kolektif, sampai membangun masyarakat dan peradaban, itu ada contohnya. Yaitu contoh dari manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau adalah contoh yang sukses membangun masyarakat tanpa minuman keras. Beliau adalah orang yang sukses membangun masyarakat yang punya budaya ilmu yang sangat kuat. Ya, scientific society. Masyarakat yang sangat kritis dan masyarakat yang haus ilmu. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah juga sukses memberikan keteladanan dalam tingkatan keluarga, apalagi dalam tingkatan personal jelas. Dan seluruhnya itu model, seluruhnya itu proses gitu. Nah, ini makanya ajaran Islam itu ya sudah sempurna di zaman itu. Makanya kalau kita namanya tajdid, pembaruan, bukan membuat bid'ah yang baru, mengada-adakan dalam agama, tidak. Tapi istilahnya itu refinement. Kita menggosok kembali cat-cat yang sudah kusam, menjernihkan kembali ajaran-ajaran yang sudah tidak dipahami lagi, mereformulasi kembali, bukan membuat yang baru, menyusun kembali ya ilmu-ilmu yang sesuai dengan tantangan yang berkembang. Nah, itu yang disebut dengan tajdid. Nah, ini pemirsa ya, menariknya di situ. Oleh karena itu, ini bedanya. Jadi Islam itu bukan agama budaya, tetapi Islam tidak anti budaya. Karena kita sebagai orang Muslim diperintahkan loh kita untuk memahami dan juga memperhatikan budaya. Rasulullah itu sangat memperhatikan budaya masyarakatnya, tradisi masyarakatnya. Kita pun juga begitu. Kita perhatikan budaya. Suksesnya dakwah di Nusantara ini, ya, kalau kita mengembangkan, kita mau mencontoh misalnya ya, taruhlah ajaran para wali gitu ya, yang paling banyak bisa diikuti kan, yang tertinggal, tulisan-tulisan tertinggal paling banyak itu kan ajarannya Sunan Bonang. Dari buku yang ditulis oleh misalnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, dan ditulis oleh almarhum Profesor Hasan Simon ya, profesor di UGM, ahli kehutanan. Dia menulis buku tentang Sunan Bonang ya. Itu betul-betul menunjukkan bahwa memang ada ajaran-ajaran Islam. Dan ingat Wali Songo waktu itu ya, tidak menyebut mereka mengembangkan Islam Jawa atau Islam apa, tapi mereka sangat memperhatikan budaya. Ini yang penting ya. Mereka menggunakan strategi akulturasi dalam penerapan Islam di Indonesia. Tidak anti budaya, tapi melakukan islamisasi terhadap budaya. Itulah proses islamisasi sebenarnya. Ya, misalnya contoh, ada tradisi larung, sesaji, ya, bentuknya seperti tumpeng itu. Tumpeng itu dulunya kan bentuknya sesaji itu asalnya. Ya, di situ ada makanan, ya kan, ada telur, ada ini, ada segala macam kembang-kembang. Dulunya sebelum Islam datang, ya, tradisi sesaji itu sudah ada. Dan itu kemudian makanan itu dibuang ke laut, ya, dibuang ke kawah Merapi, ya, dibuang ke sungai, dan itu tradisi larung, tradisi sesaji. Dakwah Islam pada waktu itu tidak mengubah konsep sesaji secara drastis, ya. Tapi sesaji konsepnya diubah menjadi konsep selamatan.
tetap bentuknya tumpeng, ya. Tapi kemudian orang-orang berkumpul, diajak doa bersama-sama, dimakan bareng-bareng makanannya. Bukan makanannya dibuang. Itu sebuah proses Islamisasi. Ya. Begitu juga misalnya yang lain. Ya, kita lihat dulu ada tradisi Bhairava Tantra. Tradisinya menyembelih manusia, menyembelih wanita. Darahnya diminum bersama-sama, kemudian melakukan pesta seks, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Ketika para dai datang melihat realitas masyarakat seperti itu, dilakukanlah proses perubahan. Dari itu budaya, ya, itu kalau kita bilang Nusantara itu Nusantara waktu itu, ya, itu tradisi Nusantara. Apakah itu bisa disebut local wisdom, ya, seperti itu? Apa yang dilakukan oleh dakwah Islam pada waktu itu? Tentu tidak bisa membenarkan itu. Manusianya dulu yang diganti dengan hewan, diganti dengan kerbau, ya kan, diganti dengan kambing, ya. Kemudian sehingga ada kan tradisi menyembelih kambing putih pada malam tertentu, kemudian kepalanya ditanam, menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di bangunan. Nah, ini proses akulturasi. Jadi Islam, sekali lagi pemirsa, Islam bukan agama budaya, ya, tetapi juga Islam tidak anti budaya. Bahkan kita sebagai umat Islam harus memahami budaya yang berkembang. Kalau budaya itu baik, budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, maka budaya itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan Islam, misalnya tradisi menyembelih perempuan, ya kan, tradisi misalnya pergaulan bebas, ya, nggak bisa. Tradisi telanjang, ya, atau itu Islam Nusantara, nggak bisa, ya. Jadi tradisi itu harus dilakukan proses Islamisasi. Demikian pemirsa, kita lanjutkan lagi ya pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.